Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kalian menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada yang miskin kalian berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kalian telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hukum dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Tetapi kalian telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kalian dan yang menyeret kalian ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang membuat kalian menjadi milik Allah? Camkanlah, jika kalian menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kalian berbuat baik. Tetapi jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kalian melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mulai tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengenalan terhadap seseorang itu juga mempengaruhi cara bersikap orang itu terhadap mereka yang dikenalnya. Sebagai contoh, ketika orang Farisi itu memandang Yesus, mengenal Yesus hanya sebagai orang dari kampung, mungkin juga ada yang tahu asal-usulnya, dia anak tukang kayu, lalu mereka tidak mau percaya bahwa kalau ini adalah Mesias. Juga demikian beberapa orang di tempat Yesus itu mendatangi tempat itu, ada yang hanya menganggap Yesus itu sebagai tukang membuat mujizat, sehingga tindakan itu tidak sampai menimbulkan iman di dalam diri orang itu. Yang dikerjakan orang itu mengikuti Yesus supaya dapat mujizat saja. Tetapi juga ada mereka yang mengakui bahwa Yesus ini adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya. Maka melalui Injil ini pun kita juga ditanya bahwa siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus itu? Kita diajak untuk mengenal Yesus lebih dalam, sehingga Keuskupan Surabaya tahun lalu itu juga mau mengajak seluruh umat yang ada di Keuskupan itu lebih mengenal Yesus. Dengan fokus tahun kemarin adalah mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Tidak hanya berhenti dalam tahun kemarin, pada saat ini pun kita juga diajak untuk terus-menerus memperdalam perkenalan kita dengan Yesus, agar kita pun juga mampu bersikap secara tepat kepada Yesus ini, di mana kita beriman dengan memiliki iman yang sejati kepada Yesus. Ketika kita beriman, maka yang perlu kita lakukan itu dinasihatkan dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika orang itu beriman kepada Yesus, maka ia tidak membeda-bedakan orang lain. Ketika ia beriman kepada Yesus, yang harusnya dilakukan adalah mencintai, mengasihi orang lain itu seperti dirinya sendiri. Itu yang dinasihatkan dalam bacaan pertama hari ini, di mana ketika semakin orang mengenal Yesus, tentu yang keluar dari dirinya adalah kasih. Maka ketika kita diajak untuk semakin mengenal Yesus itu dalam hidup kita, maka kita sebenarnya juga diajak untuk semakin mengenal kasih dan memiliki kasih itu di dalam hidup kita. Ini adalah menjadi tugas yang terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup kita,
bagi Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus, setiap hari kita diajak untuk memperdalam perkenalan kita dengan Kristus, agar kita semakin hari juga semakin memiliki kasih di dalam hidup kita, dan kita mampu mewujudkan kasih itu kepada sesama sebagai perwujudan dari perkenalan kita yang mendalam dengan Kristus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.